Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bincang muslimah yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam berkaitan dengan toharoh. Kali ini kita masih membahas dengan tema yang sama, yaitu toharoh, namun dengan topik yang berbeda. Apa itu? Yaitu bagaimana cara berwudu bagi sahabat atau saudara kita yang mengalami difabel. Baik sahabat bincang muslimah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua dari kita tercipta dalam keadaan sempurna. Mungkin sebagian dari kita memiliki kekurangan dalam penciptaan dan pas pada bagian anggota wudhu. Atau karena keadaan tertentu mengharuskan saudara atau sahabat kita dihilangkan salah satu bagian anggota tubuhnya. Lantas, bagaimana cara berwudu bagi mereka yang mengalami kekurangan anggota badan? Sebelum kami menjelaskan tata cara berwudu bagi mereka yang mengalami difabel, maka perlu kiranya bagi kita untuk mereview beberapa rukun wudu. Yang pertama adalah berniat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Dan yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Dan yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Bagi saudara kita atau mereka yang mengalami difabel, hal yang harus dilakukan yang pertama, tetap berniat. Kapan itu? Yaitu ketika membasuh muka. Perlu dipahami, untuk membasuh muka atau membasuh bagian yang lain, itu tidak harus kemudian menggunakan tangan kita, tangan yang wudu untuk meratakan air. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bajuri, apa yang beliau jelaskan adalah maksud dari al-ghuslu. Apa itu al-ghuslu? Beliau menjelaskan, maksud dari al-ghusl yaitu al-inrisal walau bighairi fi'li, yaitu terbasuhnya anggota tubuh itu meskipun tanpa melakukan perataan atau meratakan air gitu ya. Yang penting terbasuh secara keseluruhan. Hatta law saqata fi ma'in wa nawa, sampai ketika seseorang itu jatuh dalam sebuah kolam ya. Kemudian dia langsung berniat untuk berwudu, maka ini cukup. Dianggap cukup dan sah wudhunya. Nah, pun demikian bagi saudara kita yang mengalami difabel, ketika membasuh muka, maka cukup bagi mereka untuk mencelupkan muka ke wadah yang memang biasa digunakan untuk berwudhu. Jadi, ketika membasuh muka, dicelupkan mukanya ke wadah, dan ketika mencelupkan itu disertai dengan niat. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dengan menengadahkan muka pada keran yang mengalir airnya. Sehingga ketika keran itu dibuka, kemudian langsung ditengadahkan mukanya, sehingga air itu mengalir pada anggota muka atau wajah. Dan ketika itu juga, pastinya harus berniat. Begitu. Selanjutnya, pada rukun yaitu membasuh tangan. Nah, membasuh tangan pun bisa dilakukan demikian, yaitu dengan memasukkan tangan yang masih ada kepada wadah yang memang biasa digunakan untuk berwudu. Jadi, cukup dengan memasukkan tangan saja pada tempat yang memang biasa digunakan untuk berwudu. Pastinya sampai siku ya. Nah, begitu. Kalaupun tidak mencelupkan, bisa sama dengan ketika membasuh muka, yaitu mengalirkan air, keran dibuka, tinggal dialirkan airnya kepada anggota tangan atau bagian tangan yang masih tersisa. Namun, sahabat bincang muslimah, ada dua hal yang harus dipahami. Apa itu? Pertama, bagi mereka yang memang sama sekali tidak tersisa anggota tangan yang memang biasa digunakan untuk berwudu, maksudnya adalah sampai siku ini tidak ada, terpotong semuanya. Ya,
Artinya tidak ada sama sekali anggota tangan yang bisa dibasuh untuk berwudu. Maka bisa langsung mengusap bagian kepala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri, ya, walau kana faqidul yadain, bagi orang yang sudah kehilangan tangannya sama sekali tidak ada, maka masaha ra'sahu ba'da ghusli wajhi. Jadi masaha ra'sahu ba'da ghusli wajhi, bisa langsung mengusap kepala setelah membasuh muka. Itu bagi mereka yang memang tidak tersisa sama sekali anggota tangannya. Namun bagi mereka yang masih tersisa anggota tangannya, misalnya yang terputus hanya bagian jari jemari saja sampai bagian sini, sedangkan bagian lengan sampai siku itu masih ada, maka sisanya tetap harus dibasuh. Atau terpotong hanya sebagian sini saja, masih ada sisa ini sampai siku, maka ini juga harus tetap dibasuh. Bagaimana caranya? Tadi bisa dengan mencelupkan ke wadah yang biasa digunakan untuk berwudu atau mengaliri air pada bagian tersebut. Rukun selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Sama, untuk mengusap sebagian kepala bisa dicelupkan ke wadah yang memang biasa digunakan untuk berwudu atau dialiri air. Selanjutnya adalah membasuh kaki. Membasuh kaki itu biasanya adalah sampai mata kaki. Mata kaki harus terbasuh. Namun bagi mereka yang memang ternyata terputus atau terpotong ya, tidak ada sampai mata kakinya, bahkan tanda mata kaki itu yang biasa agak ada tulangnya itu tidak ada, maka sudah tidak ada kewajiban untuk membasuh kaki. Namun ketika yang terpotong atau yang tidak ada itu bagian jari-jari kaki saja, ya, misal jari-jari kaki, sedangkan selain jari kaki sampai mata kaki itu masih ada, maka semua anggota itu masih harus tetap dibasuh, yaitu dengan cara mengaliri air pada bagian tersebut. Demikian sahabat bincang muslimah, tata cara berwudu bagi saudara kita yang mengalami difabel. Agama menghendaki kemudahan, jadi ambil kemudahan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.